Welcome to Math and More, belajar mulai dari nol, bertumbuh sampai tak terhingga. Hai guys, baik lagi aku Felis. Kita hari ini mau buat video tentang bilangan, oke? Langsung aja ya, bilangan. Bilangan ini ada apa aja? Ya, saya mau tulis dulu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya ke puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya itu dinamakan dengan bilangan asli. Ya, saya tulis di sini bilangan asli. Gitu. Kemudian ada 0, kalau kita mulai dari 0 tuh ada 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu namanya bilangan caca. Ya. Ada lagi nih, ada yang dimulai 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi di samping kiri 0 dia juga punya bilangan, yaitu bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Bergerak terus ke arah kiri disebut dengan bilangan bulat. Notasinya adalah matematika. Bilangan asli ini notasinya N. Bilangan caca ini W, bilangan bulat ini Z. Gitu. Kemudian kalau misalnya dibilang bilangan bulat positif atau Z positif, itu adalah bilangan yang dimulai dari 1 ya, 1 terus ke arah kanan. Kalau misalnya Z bilangan bulat negatif, yaitu bilangan yang negatif dari negatif 1 terus bergerak ke arah kiri. Nah, selanjutnya ada bilangan apa lagi? Ada namanya bilangan pecahan, ya. Beda nih dengan sebelumnya, bilangan asli, bilangan caca, dan bilangan bulat. Bilangan pecahan sedikit saya kasih penjelasan dulu. Bilangan pecahan. Bilangan pecahan ditulis dalam bentuk A per B. Oke, di mana A dan B-nya adalah anggota bilangan bulat atau Z, ya, dengan B tidak sama dengan 0. Gitu. Bilangan pecahan adalah bentuk bilangan A per B dengan A, B anggota bilangan bulat, B tidak sama dengan 0. Contohnya ya 1 per 2 misalnya, atau negatif 2 per 5, atau 17 per 20, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk pecahan biasa. Ada lagi yang namanya bentuk desimal. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua adalah desimal atau pecahan desimal. Nah, desimal ini juga ada lagi bentuknya, yaitu ada desimal yang berhenti, ada desimal yang tidak berhenti, dan berulang. Contohnya seperti ini. Kalau 1 per 2, 1 per 2 ini kita ubah ke desimal. Kalau mau ubah ke desimal kan jadinya 1 dibagi 2 ya. Sama dengan kan hasilnya di sini 0, tambah 0 juga di belakang 1, 10 dibagi 2, ini ada koma di sini. 10 dibagi 2, 5. 5 dikali 2, 10. Habis. Berhenti di 5. Ya, jadi ini contoh bentuk desimal yang berhenti, yaitu 0,5. Gitu. Bagaimana dengan contoh yang tidak berhenti dan berulang? Contohnya adalah 1 per 3. Kalau kita mau ubah 1 per 3 ke bentuk desimal, caranya sama, yaitu 1 dibagi 3. Gak bisa kan? 0,0 di sini. 10 dibagi 3 dapatnya 3, 3 kali 3 9, dikurang 1. Kalau kita turunkan lagi 0, bantu 10 dibagi 3, 3 lagi, 9 lagi, dikurang 1. Kalau mau diterusin, 0, 10 dibagi 3, 3 lagi, 9, kurang 1, dan seterusnya. Ini dinamakan desimal yang tidak berhenti dan tidak berulang. Contohnya ini tadi dia 0,33333 dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian ada lagi bentuk desimal yang lain, yaitu desimal yang tidak berhenti dan tidak berulang.
Kalau ini kan tadi berulang ya, terus 3, 3, 3, 3 gitu. Nah, ini ada bentuk desimal yang tidak berhenti dan tidak berulang. Contohnya kalau misalnya bilangan akar 2 kalian pencet di kalkulator, itu sebenarnya dia tidak berhenti. Ya, ada ini kalau dipencet di kalkulator nilainya 1,414, 213 dan seterusnya. Tergantung kalkulator kalian berhenti di punya settingan yang berapa angka, berapa digit di belakang koma. Ini kalau diterusin dia tidak berhenti gitu. Kemudian ada kalau kalian ingat mencari rumus lingkaran itu ada pi atau notasinya seperti ini. Nah, ini adalah yang kita tahu kan 3,14 ya, 3,14. Tapi sebenarnya nilainya adalah 3,141592 dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau dia berhenti di 2 digit ya 3,14 lah dia, gitu. Selanjutnya apalagi? Ya ada akar 5, akar 7 dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau misalnya saya mau buat bagan tentang bilangan ini dan hubungan-hubungan antara bilangan ini, seperti ini ya. Kita mulai dari bilangan asli tadi. Bilangan asli tadi dimulai dari bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Ini namanya bilangan asli. Atau notasi. Kalau notasi saya tulis, ngerti nggak ya? Atau N, gini. Saya akan tulis notasinya aja ya, N. Gitu. Kemudian bilangan asli ini kalau kita gabung dengan bilangan 0, jadinya adalah bilangan caca, yaitu W. Nah, bilangan caca kita gabung dengan bilangan negatif, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya, itu adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat kalau kita gabung dengan bilangan pecahan, ya. Bilangan pecahan tadi ada yang pecahan biasa A per B dengan A, B anggota Z, ya, anggota bilangan bulat, B tidak sama dengan 0. Kemudian ada bentuk desimal. Desimal yang mana? Desimal yang berhenti, dan desimal yang tidak berhenti dan berulang. Oke, bilangan bulat digabung dengan bilangan pecahan. Ya, bilangan bulat digabung dengan bilangan pecahan, yaitu pecahan biasa dan pecahan desimal yang berhenti dan tidak berulang disebut dengan bilangan rasional. Bilangan rasional. Nah, ini belum ada notasinya ya. Notasinya adalah Q. Huruf Q besar gini. Nah, kemudian ada tadi bentuk desimal ya yang kita bahas ini, bentuk desimal yang tidak berhenti dan tidak berulang. Gitu. Nah, ada lagi namanya bilangan irasional. Bilangan irasionalnya apa? Yaitu tadi adalah bilangan yang jika diubah ke bentuk desimal, dia menjadi bentuk desimal tidak berhenti dan tidak juga berulang. Dan tidak berulang. Gitu. Nah, bilangan rasional dan bilangan irasional jika digabung jadinya bilangan real. Gitu. Nah, itu dia video kali ini. Sebenarnya video kali ini hanya ingin mengenalkan susunan atau pengelompokan bilangan-bilangan. Kalau kita mau bahas dari awal ya, ada bilangan asli. Dan ini adalah bilangan asli. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan bergerak terus ke arah kanan. Kemudian bilangan asli ini jika digabung dengan 0 namanya bilangan caca. Gitu. Nah, bilangan caca digabung dengan bilangan negatif namanya bilangan bulat. Bilangan bulat digabung dengan bilangan pecahan, bentuk pecahan biasa ataupun pecahan desimal yang berhenti dan pecahan desimal yang tidak berhenti dan tidak berulang disebut
bilangan rasional atau notasinya adalah Q. Kemudian ada bilangan irasional. Bilangan irasional ini adalah bilangan desimal yang tidak berhenti dan tidak berulang. Contohnya tadi ada pi, ada akar 2, akar 5, dan sebagainya. Nah, bilangan irasional dan bilangan irasional jika digabung menjadi bilangan real. Itu dulu guys. Semoga videonya bermanfaat. Kalau suka, mohon dukungannya untuk subscribe, like, share. Mudah-mudahan menjadi jembatan yang baik untuk kita bertumbuh dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.